Oke, kwitansi pendapatan di SKPD. Jadi kita langsung ke contohnya saja. Jadi ini kalau terkait dengan prosedur pencatatan pajak yang pertama, yaitu bila pengakuan pendapatan pajaknya ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Jadi misalkan contoh pada tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang bahwa di Pemda suatu Pemda itu SPPT atas ketetapan atas PBB-nya tahun 2015 adalah 2.500.000. Itu masih ketetapannya. Mungkin data seperti ini kan bisa kita lihat dari data jumlah bangunan yang ada di suatu Pemda gitu kan ya. Misalkan saja di situ ketetapannya adalah 2.500.000. Terlepas nanti yang sudah membayar atau yang belum membayar nanti berapa. Itu nanti kalau yang sudah membayar atau belum membayar nanti itu kaitannya sama realisasi. Nah, maka karena itu di sini Dinas Pendapatan sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutangnya. Jadi bahwa masyarakat di Pemda suatu Pemda, misalkan anggap aja Pemda Malang misalkan, pajak terhutang masyarakat itu terkait dengan PBB-nya adalah sebesar 2.500.000. Maka pada saat Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT ini, maka bisa kita akui sebagai pendapatan PBB LO karena SPPT ini belum ada atau belum dibayar oleh masyarakat, masih hanya ketetapan saja. Tetapi di situ SPPT itu sudah mengandung adanya hak, karena hak Pemda untuk terkait dengan PBB masyarakat di Pemda tersebut, seperti itu. Karena belum ada kasnya, maka kita akui sebagai piutang PBB. Kemudian lanjut. Nah, pencatatan saat diterima pembayaran. Kalau tadi kan kita melihat dari penetapan PBB-nya. Nah, ini misalkan pada tanggal 13 Juli ada wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran atas PBB. Kemudian pembayarannya misalkan adalah sama dengan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 2.500.000. Nah, pada saat WP atau wajib pajak ini melakukan pembayaran PBB tersebut, maka otomatis piutangnya berkurang dan ada kas yang masuk di bendahara penerimaan. Jadi sekali lagi hati-hati kalau untuk transaksi pendapatan itu masuknya adalah di kas di bendahara penerimaan, karena nanti kalau terkait dengan belanja-belanja atau pengeluaran itu nanti hubungannya dengan kas di bendahara pengeluaran. Ini untuk transaksi accrual-nya. Kemudian untuk transaksi cash basis-nya, karena pada saat ini atau tanggal 13 Juli ini ada kas yang masuk terkait dengan realisasi pembayaran pajaknya. Maka pada saat yang bersamaan pun juga kita melakukan pencatatan secara cash basis-nya, yaitu kita akui sebagai sama pendapatan PBB, tapi di akunnya pendapatan ini kita tambahkan LRA untuk membedakan mana yang accrual dan mana yang cash basis. Jadi bisa Anda perhatikan accrual pendapatan PBB LO atau yang accrual itu sudah kita catat pada saat terbitnya SPPT, tetapi untuk pendapatan PBB LRA atau yang cash basis baru kita catat pada saat WP melakukan pembayaran. Jadi yang membedakan nanti adalah waktunya ya, seperti itu, waktu kasih terima atau waktunya timbul hak atas pendapatan tersebut. Sedangkan untuk debitnya adalah perubahan sal. Perubahan sal ini menggantikan atau sama dengan akun kas, tetapi yang ada pada akun kas untuk yang cash basis, seperti itu. Kemudian karena tadi yang menerima pendapatan tersebut misalkan adalah di SKPD-nya, sedangkan SKPD atau dinas tadi wajib menyetorkan hasil pendapatan PBB tadi itu ke kas umum daerah. Jadi disetorkan ke PPKD. Misalkan tadi penerima pembayaran WP-nya tanggal 13 ya kan. Kemudian keesokan harinya sama bendahara penerimaan disetorkan ke kas umum daerah atau ke kas daerah, seperti itu. Maka pada tanggal 14 pada saat melakukan penyetoran, kas yang awalnya tadi ada di debit kan hasil penerimaan PBB tadi, maka kita debit menjadi kas di bendahara penerimaan. Sedangkan debitnya apa? Debitnya kita menggunakan rekening resiprokal yang menghubungkan antar PPKD dengan SKPD. Karena ini di SKPD maka kita menggunakan RKPPKD, seperti itu. Sedangkan nanti kalau di PPKD-nya juga berarti otomatis berlawanan. Di PPKD pada saat seperti ini kan menghubungkan transaksi antara SKPD dengan PPKD. Maka nanti di PPKD-nya akan mencatat kas daerah karena akan
kas yang dari bendahara penerimaan ini kan dialihkan ke kas daerah, maka di debitnya ada kas daerah, sedangkan di kreditnya nanti menjadi RK SKPD seperti itu. Jadi pada saat yang bersamaan kedua belah pihak melakukan pencatatan seperti itu. Nah, oke. Nah, ini prosedur pencatatan pajak lagi jika WP-nya langsung menyetor ke kas daerah. Jadi misalkan pembayaran pajak yang langsung disetorkan ke kas daerah, tetapi pendapatan tersebut merupakan bagian dari pendapatan di SKPD-nya. Misalkan tanggal 14 Juli 2015 wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah, jadi tidak dibayarkan ke rekening kasnya SKPD, misalkan seperti itu. Maka di saat ini yang dicatat adalah tetap mengurangi piutang PBB yang ada di SKPD tadi kan ya, dan karena dia langsung masuk ke rekening kasnya kas daerah atau di PPKD, maka di debitnya adalah RKPPKD seperti itu. Sedangkan LRA-nya sama, tetap kita akui sebagai pendapatan PBB LRA, kemudian di debitnya adalah perubahan sal. Kemudian ini contohnya bila pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Jadi misalkan self assessment. Jadi kita sebenarnya kan mengenal ada 3 sistem pengakuan sistem perhitungan pajak kan ya, official assessment, self assessment, dan holding company assessment ya kalau nggak salah. Nah ini contohnya tanggal 5 Mei 2015 Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal. Ini kan berdasarkan perhitungan sendiri kan ya. Jadi langsung saja berarti karena dia berdasarkan dari ada pembayaran di dalamnya, maka ya berarti ada kas yang masuk, kita akui langsung sebagai pendapatan pajak hotel LO. Jadi untuk LO ini bisa ditandai dengan kas masuk atau bisa ditandai dengan kalau timbulnya hak tadi, tergantung kondisinya kan ya. Sedangkan LRA baru kita catat wajib bila ditandai dengan adanya kas masuk, seperti itu. Oke, lanjut lagi contohnya. Ini tadi sama, berarti tadi hasil pajak hotel tadi oleh bendahara penerimaan disetorkan ke PPKD atau ke kas daerah, maka kasnya berkurang. Kemudian lanjut, misalkan terjadi pajak kurang bayar. Jadi tanggal 10 Mei 2015 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayar oleh PT Mekar, oleh Hotel Mekar. Tadi kan misalkan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar. Jadi yang harusnya tadi dibayarkan sekian, ternyata kurang bayarnya sebesar 1.700.000. Bagaimana pencatatannya? Maka kurang bayar ini sebenarnya sudah menjadi haknya Pemda, ya kan? Maka atau haknya Pemda sendiri kan ya, berarti sudah kita akui sebagai kekurangan tadi adalah merupakan pendapatan pajak hotel LO meskipun belum dibayar. Karena di sini sudah ditemukan bahwa ada pajak kurang bayar sebesar 1.700.000, sehingga di debitnya kita akui sebagai piutang. Nah, nanti pada saat Hotel Mekar tadi melakukan pembayaran atas pajak kurang bayarnya, pada saat PT Mekar Hotel Mekar ini melakukan pembayaran atas pajak kurang bayarnya, maka baru nanti piutangnya di debit di kredit, sedangkan debitnya adalah kas di bendahara penerimaan. Sebaliknya, misalkan tadi kurang bayar, ternyata ada pembayaran pajak hotelnya tadi untuk Hotel Mekar tuh ternyata lebih bayar 1.700.000. Maka bagaimana? Yang awalnya kita akui lebih kan ya, ternyata ada kelebihan 1.700.000, maka harus mengurangi pendapatan pajak hotel LO-nya, ya kan? Baru nanti di sebelah kreditnya adalah kita akui sebagai utang kelebihan pembayaran pajak. Kenapa? Karena di sini kita belum mengembalikan uangnya, tetapi harus kita akui untuk mengurangi pendapatan karena Hotel Mekar tadi melakukan lebih bayar atas pajak hotelnya, seperti itu. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Contohnya, tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan. Jadi, pajak reklamenya kan dibayar di awal kan ya, untuk masa 1 tahun seperti itu. Maka berdasarkan tersebut, pencatatannya adalah
kita akui sebagai pendapatan diterima di muka dan kita akui sebagai kas karena sudah masuk kasnya kan ya. Tetapi di sini masih diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk cash basisnya atau LRO-nya ini harus sudah kita akui sebagai pendapatan pajak LRA. Meskipun itu untuk 1 tahun ke depan langsung. Kalau di sini masih pendapatan diterima di muka, sedangkan di sini sudah bisa kita akui pendapatan karena pendapatan di cash basis itu kan ditandai berdasarkan dari kas yang masuk. Meskipun itu untuk 1 tahun ke depan, pokoknya sudah ada kas masuk, berarti sudah kita bisa akui sebagai pendapatan. Tapi kalau secara akrual, karena pendapatan tersebut untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, maka masih kita akui sebagai pendapatan diterima di muka. Seperti itu. Kemudian ini misalkan penyetoran pendapatan ke kas daerah ya. Jadi tadi misalkan ada menerima pendapatan dari pajak reklame, kemudian disetorkan ke kas daerah, ya tentunya kas yang ada di daerah di bendahara penerimaan itu dikeluarkan karena disetorkan ke kas PPKD atau di kas daerah, dan kemudian di debitnya adalah RKPPKD. Oke, saya rasa itu nanti yang lainnya masih banyak ya. Ini misalkan penyelesaian pendapatan diterima di muka. Maka nanti bisa Anda lihat di slide saya ini beberapa skema, maksudnya contoh-contoh terkait dengan transaksi pendapatan yang ada di Pemda, SKPD maupun PPKD. Nanti bisa Anda lihat kembali di dalam slide yang saya sampaikan ini. Terima kasih.